Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan daripada kitab 221 kesalahan di dalam salat. Salat adalah merupakan tiang daripada agama. Dan inilah pembeda antara mukmin dengan kafir. Dan inilah juga pembeda antara orang yang baik keimanannya dengan orang-orang munafik. Terletak di dalam salatnya dan cara pelaksanaan salatnya. Ketika salat ini dilaksanakan dengan baik, dari waktunya, bacaannya, gerakannya, serta sifat yang lain yang ada di dalam salat, tumanina, kekhusyuan, maka keutamaannya urusan kita yang lain pun juga akan menjadi baik. Jadi, kalau kita ingin urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi baik, maka perbaiki salat, perbaiki salat. Kita pengen urusan usaha dunia kita, bisnis lancar, mudah, diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah salat. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, dan terdapat rahmat, samawa, asmara, apalagi namanya, bingung saya, kebanyakan istilah. Maka perbaiki salat, sebagaimana ini yang telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila salaha sairu amali, apabila salat itu baik, maka amalan yang lain pun juga akan menjadi baik. Wa idza fasada sairu amali, maka apabila rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amal yang lainnya. Maka baik dan rusaknya kegiatan kita, urusan kita, itu tergantung daripada bagaimana keadaan salat kita. Oleh karenanya, inilah tujuan utama kita mempelajari kitab ini, yaitu agar kita bisa memperbaiki salat kita, sehingga salat kita betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ikhwatal iman wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Poin 170. Berapa Ibu? 71. Yang lain pada ngikutin suara yang banyak. 171. Di antara kesalahan sebagian pembaca Al-Quran, ada yang jika selesai membaca Al-Quran atau terjatuhnya mushaf darinya, maka dia menciumnya. Jadi setelah membaca Al-Quran, dicium. Nah, ada suara lagi. Atau ketika jatuh, kemudian dia merasa bersalah, kayak melakukan dosa, terjatuh beda lagi kalau sengaja menjatuhkan. Ya. Maka ini bukanlah kesalahan terjatuh, sehingga tidak perlu minta maaf atau menyebutkan zikir yang lain sambil mencium mushaf. Tidak, karena diantara bentuk memuliakan mushaf bukan menciumnya, tapi membacanya. Membacanya dengan tajwid, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang kedua, memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, menghafalkan ayatnya. Kemudian yang keempat, mengamalkan pelajaran hukum-hukum yang ada di dalamnya. Jadi memuliakan Al-Quran itu dengan 4 perkara. Pertama, membacanya dengan tajwid, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang kedua adalah memahami maknanya. Artinya mengkaji
apa hukum-hukum yang diterangkan di dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dengan tadabbur. Memahami, mengkaji, merenungi, meresapi, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran, itu namanya tadabbur. Kalau nggak paham maknanya, nggak tahu artinya, maka itu namanya kabur. Kabur aja ininya, bukan kabur lari, kabur maknanya, nggak jelas. Yang ketiga, di antara upaya untuk memuliakan Al-Quran adalah menghafalkannya. Menghafalkan Al-Quran. Karena kata mahir dengan Al-Quran itu artinya adalah menghafal. Al-mahir bil Quran, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mempelajari kaidah tajwid Asy-Syafi'i yang dituliskan oleh dua ustaz kita yang semoga Allah menjaganya, Al-Ustaz Nizar Sa'anjam LCMA Hafizahullah Ta'ala, Al-Ustaz Abu Ya'la Qarnabi LCMA Hafizahullah Ta'ala, di awal pembukaan daripada kitab tersebut dikutip hadis Rasulullah SAW, Al-Mahir bil Quran ma'as samaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran maka dia akan bersama malaikat yang mulia, lagi baik. Maka yang maksud dengan al-mahir ini adalah yang menghafal, yang menghafal. Maka upayakanlah kita menghafal, tambah hafalannya. Jangan di setiap keadaan dan apapun salatnya hanya yang dibaca itu aja salatnya. Tripul lagi. Tak ada bacaan di dalam salat selain tripul. The best forever. Ini slogan apa ini? Subhanallah. Tambah. Tambah lagi hafalan Al-Qurannya. Maka kata mahir dengan Al-Quran itu artinya adalah hafal. Sama seperti kata Nabi SAW yang menjadi orang yang diprioritaskan untuk menjadi imam, aqra'ukum bi kitabillah, adalah yang pertama bacaannya, yang kedua adalah hafalannya. Maka tambahkan hafalan kita di dalam hafalan Al-Quran. Kemudian yang keempat, di antara bentuk memuliakan Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada dari hukum-hukum ayat Al-Quran. Menghafalkan dan mengamalkan apa yang menjadi kandungan pelajaran yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Maka inilah keempat hal yang masuk di dalam kategori memuliakan Al-Quran. Maka kembali kepada pelajaran tadi, yang benar adalah meninggalkan hal tersebut, yaitu mencium Al-Quran. Karena disebutkan oleh penulis, setahu kami tidak ada riwayat dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW yang menyatakan beliau pernah mencium mushaf. Karena tidak ada sanad yang sahih yang datang kepada dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah mencium mushaf. Karena Al-Quran ini pertama kali turun kepada Nabi SAW, dan Nabi dan juga para sahabat selanjutnya yang menuliskan firman Allah Taala, tidak ada satupun sanad yang sahih yang sampai kepada mereka bahwasanya mereka mencium Al-Quran. Kemudian menaruh keningnya, apalagi ditambahkan bagi yang bersumpah ditaruh tangannya di atas Al-Quran, atau yang bersumpah ditaruh Al-Quran di atas kepalanya. Ya, itu tentu ini hal yang mengada-ada, tidak ada. Ya, sumpah dengan Al-Quran, kemudian apalagi sumpah jabatan. Habis disumpahin. Karena apa? Menyelisihi janji jabatannya. Subhanallah. Ya, madulah bagi orang yang diberikan amanah kemudian tidak menunaikan amanahnya, karena itu adalah merupakan sifat daripada orang munafik. Maka dari pelajaran 171 ini
kita mendapatkan di antara koreksi yang disampaikan oleh penulis, yaitu tidak termasuk daripada memuliakan Al-Quran menciumnya dan menaruh di kening. Kemudian yang selanjutnya 172. Kesalahan jika masjid jami' sudah penuh terisi jamaah untuk sholat Jumat. Sholat Jumat, maka sebagian orang-orang yang terlambat datang melakukan sholat di depan imam. Dia datang, kemudian dia berdiri di depan imam karena memang space di depan imam masih kosong kelihatannya. Maka ini merupakan kekeliruan. Tidak diperbolehkan makmum sholat di depan imam. Terus bagaimana di depan Masjidil Haram, Ustaz? Makanya jangan cuma nonton aja. Pelajari dan tanya. Ketika kita lihat sholat di Masjidil Haram, itu imam ketika berada di piring tawaf itu, di bawah lingkaran yang tembok itu di depan imam tidak ada satupun yang berdiri. Ketika cuacanya sedang panas mungkin salat zuhur, salat asar, biasanya imam salat di belakang. Adapun orang-orang yang berada di depan imam itu mereka berada di samping kanan dan di samping kiri imam, bukan tepat di depan imam. Adapun yang kita bahas sekarang ini adalah tepat di depan imam. Nah, kalau makmum tepat berdiri di depan imam, yang makmum berubah menjadi imam, yang imam menjadi makmum. Kalau itu tepat di depannya. Tetapi saat ini kalau di Masjidil Haram tidak, makanya kalau kita lihat di tontonan siaran langsung nanti ketika salat berjamaah ada nanti barisan yang di depan itu terbuka, terbelah. Nah, itu untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin yang sedang melaksanakan tawaf, imamnya berada di belakangnya sehingga tidak diperbolehkan dia berdiri tepat di depan imam. Nah, itu untuk di Masjidil Haram. Nah, di Masjid Nabawi ketika nanti berada di samping kanan dan samping kiri Masjid Nabawi di Baqi', kalau samping kiri itu adalah Masjid Al-Baqi', area Baqi', pintu Baqi'. Adapun kalau sebelah kanan itu adalah Babus Salam, pintu As-Salam, pintu legendaris dahulu. Kalau orang pengen cari Raudhah yang ditanya adalah mana pintu As-Salam. Ya, pintu As-Salam. Tapi kalau sekarang nggak lewat situ lagi untuk bisa masuk ke Raudhah. Maka nanti di sebelah kanan masjid dan sebelah kiri Masjid Nabawi itu ada tulisan pagar yang sudah dituliskan oleh pengurus masjidnya, yaitu had musawah, atau kalau tidak salah itu had safal imam. Di sini tempat daripada imam. Di sini tempat imam. Jadi tidak boleh melebihi daripada saf tersebut. Nah, itu sudah diingatkan di Masjid Nabawi dengan papan tersebut sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanya kalau ada tulisan bahasa Arab jangan semuanya dianggap zikir. Dan tidak semua orang yang bisa bahasa Arab itu adalah merupakan doa. Amin. Masya Allah. Ya, tidak semua ucapan Arab itu adalah doa dan tidak semua tulisan berbahasa Arab itu adalah zikir. Apalagi sekarang kan udah HP udah canggih, udah bisa menerjemahkan, tinggal di foto, terus pencet mana itu tombolnya untuk mentranslate, habis itu tulisannya keluar. Sekarang alhamdulillah dengan wasilah yang canggih dari gadget, dari gawai, dari HP, itu sudah bisa menerjemahkan secara langsung ya. Maka gunakanlah fasilitas modern ini untuk memudahkan kita, apalagi di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang menganggap lafaz Arab itu sebagai sholawat dan doa. Banyak nasyid-nasyid, bahkan nasyid-nasyid Arab yang di luar, yang padahal itu lagu pop. Isinya lagu pop. Iya, malah yang benar gini-gini deh. Dianggap kayak sholawat, dianggap kayak zikir, subhanallah. Tidak semuanya lirik-lirik yang berbahasa Arab isinya adalah doa, isinya adalah munajat, isinya adalah sholawat. Tidak. Maka belajar lagi-lagi, ini menjadi nasihat untuk belajar bahasa Arab. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama kalian. Ya. Mungkin sekarang ini Arabnya Arab maklum ya. Habis ini beneran Arab lah ya. Maka
maka pelajari bahasa Arab agar bisa memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka yang benar, ketika masjid jami telah penuh, tidak diperbolehkan untuk makmum sholat di depan imam. Bolehkah dia sholat di samping kanan imam ketika memang sholat itu sudah penuh? Maka jawabannya boleh. Ya, jadi dia cari imam, kemudian berdiri di sebelah kanan imam, maka itu diperbolehkan. Dan seterusnya. Bagaimana dengan yang terpisah jauh dari luar bangunan masjid? Jika memang keadaannya sudah demikian, mengharuskan kita sholat jauh daripada masjid, tapi suara imam masih terdengar, maka orang yang jauh tersebut masih terhukum menyambung dengan sholat berjamaah bersama imam, sama seperti di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, di area Ajiyah, di area As-Safwa, di area Aziziyah, apalagi ketika nanti di malam terakhir Ramadan, itu puluhan ratusan meter atau kilometer, itu panjang safnya ke kanan, ke belakang, ke kiri, panjang sekali untuk melaksanakan sholat tarawih. Bahkan sampai saya dengarkan informasinya, itu sampai ke kuburan Ma'la, 2 kilo dari Masjidil Haram panjangnya saf untuk melaksanakan sholat tarawih. Tetapi di sepanjang jalan itu disediakan mukabbirus speaker oleh pengurus masjid. Subhanallah. Maka ketika kita mendengarkan suara imam, walaupun memang terpisah jauh, tapi safnya masih bersambung dengan yang di depan, maka masih dikatakan ikut dengan imam yang ada di bagian utama Masjidil Haram. Maka demikian pula kalau memang ternyata sudah penuh, kemudian ternyata di belakang pagar baru kita mendapatkan sholatnya, karena memang demikian halnya keadaannya, maka tetap dihitung ikut sholat berjamaah. Tapi apakah yang di luar area masjid ada sholat tahiyatul masjidnya? Maka jawabannya tidak. Yang ada di dalam area masjid itulah yang sholat tahiyatul masjid. Maka kalau nanti melihat atau mungkin jamaah terlambat datang di sholat Jumat, kemudian tidak mendapatkan area utama, apalagi kalau sudah di hari Jumat itu 1 jam sudah mulai ditutup pintu-pintu utama yang untuk masuk ke dalam masjid, maka kebanyakan mendapatkannya di mana? Di pelataran atau bahkan di hotel-hotel, di samping-samping jalan sekitar hotel. Apakah ada tahiyat hotel? Maka jawabannya tidak ada salat tahiyatnya. Apalagi tahiyat di Bukit Arafah. Yang banyak sekali orang, padahal kan itu sih gitu, jalan-jalan cuma pengen mengenal sejarah Arafah, atau inilah diantara tempat yang digunakan oleh kaum muslimin di saat melaksanakan haji. Tapi betapa banyak orang di sana itu sholat, bahkan di bukitnya itu mereka sholat. Maka mereka tulis nama dengan pasangannya, namanya dengan pasangannya, Mama love Papa. Pulang-pulang pisah. Alhamdulillah. Sampai waktu ini Kamis menjelang haji, ada perbaikan area Arafah, dibuat papan untuk menghalang masuk ke dalamnya. Sampai papan itu yang awalnya polos, tidak ada tulisan, papan itu yang tulis. Subhanallah. Ini memang ada niat buat bawa spidol. Papan itu dibuat jadi penghalang biar tidak masuk ke area Bukit Arafah untuk persiapan musim haji. Malah papannya yang ditulis. Subhanallah. Sampai saya pernah pengalaman pribadi nemuin kartu caleg orang Indonesia. Ini ngapain? Orang Bangladesh mau nyomot dia, mau coplos dia, orang India, orang Pakistan. Biar didoakan. Ya kalau selain dari Arafah, maka doanya gak mustajab. Artinya Arafah ini menjadi mulia ketika berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sudah lewat dari tanggal 9 Dzulhijjah, terbenamnya matahari, berarti sudah kembali seperti bukit biasa. Subhanallah. Ini karena ketidaktahuan mereka tentang ilmu agama, sehingga banyak terjerumus di dalam kekeliruan dan kesalahan. Selanjutnya 173. Sebagian orang yang meyakini bahwa sholat hajat itu disyariatkan. Sholat hajat, nah ini masyhur di kalangan kita Indonesia. Sholat hajat. Para ulama banyak menafikan adanya sholat hajat. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya tentang hukum sholat hajat, beliau mengatakan, aku nggak tahu.
setelah Syekh Shalih Fauzan, dokter, profesor, ulama besar di Timur Tengah, dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua fatwa Saudi Arabia, itu ditanya apakah ada sholat hajat, apa kata beliau? La a'lam, aku nggak tahu. Setelah ulama S3, dokter, profesor, ketua fatwa Saudi Arabia, ditanya tentang adakah sholat hajat yang dilakukan di dalam syariat ini, maka beliau mengatakan apa? Tidak. Tapi yang tepat kata Syekh Utsman Al-Khamis, kata Syekh Mustafa Al-Alawi, ini semua adalah di antara ulama mu'tabar yang ilmunya baik di dalam manhaj dan juga penjelasan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ahli hadis dan fikih, yaitu di antaranya Syekh Mustafa Al-Alawi, di antaranya Syekh Khamis, ya. Kemudian di antara Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pun beliau ketika ditanyakan tentang salat hajat, beliau katakan yang tepat bukan salat hajat tetapi salat istikharah. Ya. Walaupun sebagian ulama juga ada yang menyatakan tetap ada hukumnya mustahab, hanya sekedar dianjurkan, mustahab bagi mereka yang punya hajat. Adapun kalau salat istikharah itu namanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bedakan mustahab dengan sunnah muakkadah. Mustahab itu ya hanya sekedar dianjurkan, tapi kalau sunnah muakkadah benar-benar ditekankan. Sunnah muakkadah. Bedakan dengan mustahabbah dengan sunnah muakkadah. Kalau mustahabbah namanya hanya sekedar dianjurkan, tapi kalau sunnah muakkadah betul-betul ditekankan untuk melaksanakannya. Nah, ini di dalam masalah fikih mesti kita sering mendengar istilah mustahabbah dengan sunnah muakkadah. Maka salat hajat sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah mustahabbah, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak ada hukum asalnya, yang tepat bukan salat hajat tetapi salat istikharah. Tidak ada salat hajat tetapi salat istikharah penamaannya. Baik. Maka yang benar sebagaimana dikutip oleh penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan di dalam fatwanya bahwa salat hajat itu tidak sahih dan tidak mungkin menetapkannya kecuali dengan dalil syar'i. Jadi tidak ada dalil secara khusus yang menerangkan tentang penamaan salat hajat. Adapun ini sedikit saya kaji tentang masalah salat hajat ini. Yang mengatakan salat hajat itu adalah mustahabbah karena mereka berangkat dari dalil yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana tahu ilallahi hajat," siapa yang punya hajat kepada Allah atau kepada yang lainnya, kepada manusia, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Wal yuhsin al-wudu, dan dia perbaiki wudunya. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Tetapi para ulama di antara Syekh Mustafa Al-Alawi mengatakan hadis ini secara silsilah atau riwayat sanadnya dhaif. Yang ada adalah yang datang dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran serta salat. Dan salat yang dimaksud di sini para ulama banyak yang menerangkan adalah salat istikharah. Artinya kalau salat hajat ini secara hukum tidak dikatakan salah mutlak, tidak. Kalau ada yang mengambil pendapat maunya dia menamakan salat hajat, ya silahkan. Ya, karena ini sebagian para ulama juga ada yang berpendapat demikian, tapi umumnya jumhur ulama mengatakan bukan penamaannya hajat, tetapi penamaan salatnya adalah istikharah. Jadi ini hanya di dalam penamaannya. Tapi biasanya niatnya sama dan tata cara pelaksanaannya pun juga sama, yaitu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan di waktu kapan saja ketika kita punya hajat. Ya, ketika kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan kita berharap yang akan kita lakukan itu adalah
adalah sesuatu yang baik, yang dikehendaki baik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dimudahkan. Kalau ternyata itu dipandang oleh Allah adalah buruk, maka dijauhkan. Maka itu ada di dalam doa istikharah. Istikharah. Dan sholat istikharah ini, jemaah sekalian, bukan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Kapan itu? Pas mau memilih pasangannya. Subhanallah. Kalau udah dapat, udah habis itu enggak sholat lagi. Maka ini termasuk kekeliruan. Kapan kita punya kebutuhan dalam satu urusan dan kita pengen urusan tersebut yaitu adalah yang dipandang baik oleh Allah, diberkahi oleh Allah, maka kembalikan itu urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat istikharah. Kemudian yang selanjutnya, poin 174. Kesalahan sebagian orang ada yang melaksanakan salat di rumah, seperti ketika ada acara undangan walimah. Ini biasanya apalagi mempelai. Terlebih yang laki-laki. Makanya nggak usah didandanin, cantik nanti. Pakai bedak, ini kan tasyabuh, pakai lipstik, ini juga tasyabuh. Beda kalau lipstiknya untuk menghilangkan keringnya bibir, itu kalau musim panas. Saat nikah, suasananya panas. Ya maka, kalau hal-hal yang menghiasi diri menyerupai wanita, maka ini dilaknat oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-mutasyabbihina min ar-rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita, dan Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Ketika ada acara hajatan seperti walimah atau berada di pesta persiapan untuk pernikahan, maka mereka memilih istirahat di tempat tersebut. Nah, contoh seperti panitia, MC dan segala macamnya, tamu-tamu undangan. Maka yang laki-laki yang lebih tepat adalah hendaknya mereka sholat berjamaah di dalam masjid. Jadi masjid. Apalagi pernikahan ini kan pengen memilih seseorang menjadi imam, pemimpin, dan pemimpin yang baik itu dilihat daripada salatnya, dilihat dari salatnya. Nah, salat aja di acara hajatan itu ditinggalkan, gimana ke depannya? Sedangkan doa yang kita doakan untuk orang yang baru menikah itu adalah keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Gimana dia mau berkah pernikahan ini sedangkan salatnya dilalaikan, bahkan dijadikan sebagai alasan untuk menjamaah. Mau jamaah aja lah, jamaah. Agama ini kan mudah, tapi jangan terlalu dianggap mudah sehingga nanti status hukum daripada apa yang ditetapkan agama jadi diremehkan. Maka salat untuk laki-laki, pendapat yang kuat, jumhur ulama menyatakan bahwasanya salatnya laki-laki wajib dilaksanakan di masjid dan dilaksanakan berjamaah bersama kaum lelaki. Namun terkadang ada memang keadaan dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mengerjakan salat di dalam masjid, tapi bisa mengerjakan secara khusus bersama-sama dengan laki-laki yang lainnya karena menimbang maslahat, seperti kantor yang memang menyediakan tempat salat khusus untuk para karyawan, maka itu bisa dihukumi sebagai tempat masjid, sama seperti masjid. Contoh seperti sekolahan, untuk maslahat anak-anaknya nanti kalau keluar dari sekolah, dan apalagi kalau sekolahnya itu dekat dengan jalan raya, jalan besar, itu mengkhawatirkan keselamatan anak-anak, sehingga di sekolah diadakan satu aula khusus untuk tempat
salat ya di sekolah ataupun juga di kampus, maka ini diperbolehkan karena menimbang maslahat dan juga mudarat. Adapun jika sholat itu dilaksanakan di dalam rumah karena ada acara seperti walimah atau berada di istana pesta dan di tempat istirahat atau di perkebunan atau berada di lingkungan kerja seperti sekolah dan itu setelah selesai kerja dan memungkinkan untuk pergi ke masjid, maka tidak selayaknya di tempat tersebut digunakan untuk sholat, tapi carilah masjid untuk dia laksanakan. Ini khusus untuk laki-laki, minimal pahalanya tentunya. Sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki banyak pahalanya, apalagi kalau dia mulai berwudu di rumah. Nanti setiap langkahnya menghapus dosanya, setiap langkah dia menuju ke masjid menghapus dosanya, dan langkahnya yang lain mengangkat derajatnya. Kemudian dia bisa membaca doa yang lain. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah cahaya untukku di depanku, di belakangku, di kanan dan kiriku dan seterusnya. Ini adalah diantara doa yang dianjurkan ketika kita berjalan menuju masjid. Kemudian nanti dia bisa membaca doa masuk masjid, doa keluar masjid. Ini kan doa. Tentu ini menjadi tambahan kebaikan lagi. Kemudian dia bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dia bisa melaksanakan sholat qabliyah dan seterusnya. Banyak lagi ibadah yang bisa dia laksanakan. Apalagi sudah berada di dalam masjid antara adzan dan iqamah dan dia bisa berdoa. Apalagi orang yang punya hajat, tentu dia berharap acaranya diberkahi, acara dilancarkan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Maka mintalah itu semuanya dengan doa, dan doa tersebut bisa dibaca di antara adzan dan iqamah, dan ini merupakan salah satu doa atau waktu yang terbaik untuk berdoa. Bahkan dia bisa berdoa nanti di dalam sujudnya ketika melaksanakan sholat. Maka di antara yang harusnya kita perhatikan ketika melaksanakan hajatan yaitu adalah waktu pelaksanaan sholat. Jangan sampai hajatan dunia kita mengganggu ibadah yang sudah ditentukan dan bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam Quran surat An-Nisa Allah katakan waktu sholat telah ditentukan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya 175. Sebagian orang yang sholat dan terutama kalangan umum yang sudah lanjut usia. Lanjut usia artinya sudah tua. Sudah tua dari umur berapa? Sekarang siapa yang lanjut usia? Nggak ada. Muda semua ya. Mau batuk ditahan. Kayaknya ketahuan lanjut usia. Allah. Maka lihatlah ini, jika ada orang yang anak kecil, seorang bocah yang sudah tamyiz menepati shaf yang pertama, maka dia menggesernya. Sudah dapat di shaf yang pertama. Kalau dia berada tepat di belakang imam, maka mungkin kita ingatkan. Tapi kalau ternyata anak kita ini yang berada di belakang imam adalah yang betul-betul baik dalam hafalan dan juga bacaan dan tata cara sholatnya, maka janganlah kita merubah posisinya. Apalagi kalau ternyata dia punya hafalan, bahkan hafalannya lebih daripada hafalannya imam. Ya ini besar kemungkinan bisa mengoreksi bacaan daripada imam jika terjadi kekeliruan. Maka tidak mengapa biarkanlah di situ, karena dia termasuk daripada ulimuha. Kata Rasulullah SAW, yang hendaknya menjadi makmum di belakang imam adalah pertama orang dewasa, kemudian yang kedua adalah orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas di sini tidak disebutkan dari segi umurnya. Kalau memang ternyata dia sudah tamyiz itu apa itu? Mumayyiz. Kalau sifatnya namanya tamyiz, kalau anaknya namanya mumayyiz. Yang mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gimana cara bisa mengetahui dia tamyiz? Ya keluarin aja duit yang beda warna, disuruh milih. Kalau dia milih yang warna merah, udah tamyiz, udah tahu dia mana yang mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Tamyiz ini sudah bisa membedakan mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Itu namanya tamyiz atau mumayyiz. Maka tidak seyogianya untuk orang dewasa menggeser bocah yang telah mendahului mereka di dalam mengisi shaf.
Apalagi bocah tersebut sudah hampir balik. Apalagi bocah tersebut sudah hampir balik. Ya, kalau untuk anak laki-laki kisaran umur 13 atau 14 tahun. Maka janganlah dia dijauhkan dari saf yang pertama. Niscaya itu bisa menjadikan anak tersebut tertekan hatinya, goyah mentalnya, hadir kebencian kepada orang dewasa, bahkan menjadikan anak tersebut tidak lagi mau sholat berjamaah di masjid. Kitalah yang membuat anak ini ternyata jauh dari masjid. Kitalah yang membuat anak itu tidak suka datang ke masjid. Kenapa? Karena sering dibentak, sering diusir, sering dimarahin. Dan bagi saya ini sesuatu yang lucu bin ajaib aja. Kalau ada orang dewasa tiba-tiba menjelekan anak kecil. Anak kecil kalau dia bermain memang itu dunianya. Yang aneh itu kalau orang dewasa udah tua terus lari-lari perang sarung antara ketua takmir apa ketua yayasan gitu. Nah, itu lucu. Kalau anak-anak memang dunianya. Lihat yang dilakukan oleh Nabi dulu berdoa dengan Aisyah ketika habis salat Id hari raya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Duduk di dalam masjid melihatin apa? Anak-anak lagi lari-lari, lagi perang-perangan, belajar perang-perangan. Itu dilihat tontonan di mana dilakukannya perang-perangan itu oleh anak-anak di dalam masjid, ya, di dalam masjid. Ya maka masjid ini cobalah kita jadikan sebagai tempat yang dicintai dan disukai oleh anak-anak. Ada nggak anak-anak kita kalau sekarang kita bilang ayo ke masjid, langsung jawabannya boleh. Yang ada ayo ke masjid, masjid. Apalagi pengalaman dia pernah dimarahin, ya, pernah dimarahin, subhanallah. Ya coba kita lebih cerdas lagi untuk orang dewasa di dalam mengoreksi dan menegur anak-anak. Kalau dia cerita dan ceritanya mengganggu, cobalah dekatin dia dengan cara apa? Bertanya, cerita apa sih? Seru banget, boleh nggak ikutan? Ya, cobalah kita masuk di dunia mereka dan dekat dengan mereka. Ya, jangan sampai kita karena nggak tahu apa yang diceritakan, apalagi suaranya keras dan mengganggu yang lain, kemudian langsung kita teriakin. Ya. Mana yang lebih mendatangkan mudarat, teriakannya anak-anak dengan kencingnya? Mana yang lebih mudarat? Kencingnya. Tapi pernah orang Badui kencing dalam masjid, diteriakin sama Nabi? Tidak ada. Tidak diteriakin sama Nabi. Yang lain udah pada geram, yang lain udah pengen marah, apalagi kalau memang di sana ada Ubay bin Khattab. Lah, ada. Nabi langsung apa? Menyuruh sabar, biarkan aja diselesaikan apa? Hajatnya. Maka lihatlah bagaimana bijaknya Nabi SAW di dalam mengoreksi kesalahan orang lain. Apalagi yang melakukannya adalah orang dewasa. Ini orang dewasa. Nabi tetap mengoreksinya dengan penuh kelembutan. Apalagi kita adalah anak-anak. Maka mari kita sayangi anak-anak dengan cara apa? Melembutkan tutur kata kita kepada mereka, jangan diangkat suaranya. Ini bukan latihan batalion. Ya, kalau itu ada komandan, ada prajurit, nah, itu mungkin. Itu kalau ada pun kan ini bukan di batalion, bukan di barak, bukan latihan militer. Ini latihan ibadah. Mereka sedang pengen kenal rumahnya Allah, maka kenalkanlah bahwasanya rumah Allah itu adalah sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang membuat mereka itu nyaman dan seterusnya. Maka diantara membuat anak itu tenang, nyaman adalah tidak menjauhkan mereka, menggeser mereka dari sholat yang sudah mereka dapatkan, kecuali kalau dapat di belakang imam. Tapi kalau di belakang imam ternyata memang dia punya hafalan banyak, maka itu diperbolehkan. Bahkan ada satu video beberapa hari yang lampau saya dapatkan, yang jadi imam itu muridnya, bukan gurunya. Yang jadi imam adalah muridnya. Murid masih usia di bawah usia 14 tahun. Umur 12 tahun dia menjadi imam. Gurunya umurnya 30 tahunan. Ya, gurunya yang jadi makmum dan yang menjadi imam adalah muridnya. Ini diberikan izin oleh gurunya menjadi imam karena memang rekomendasi guru mengetahui dari bacaannya dan hafalannya dari segi ilmu fikih di dalam pelaksanaan salatnya sudah baik. Akhirnya diizinkan menjadi imam. Boleh atau tidak? Boleh.
Ya boleh. Maka ini poin ke-175. Kemudian ada lagi sedikit tambahan. Saya dapatkan ini di mushola. Ada istilah yang mungkin menyebar di kita, soft anak atau keberadaan anak kecil itu memutus soft. Ya. Maksud daripada memutus soft itu apa, Pak? Apakah menjadikan sholat berjamaahnya tidak sah? Jawabannya tidak. Tetap sholat berjamaahnya tetap sah. Itu hanya sebagai pemutus, ibaratnya kayak tiang. Kalau dia ternyata tenang sholatnya, tidak berlari-lari, tidak bercanda-canda, apalagi tidak nyopotin sarungnya imam, ya sudah, itu seperti tiang. Maksudnya pemutus sholat itu adalah layaknya tiang. Ya, layaknya tiang artinya anak ini menjadikan soft yang ada selanjutnya itu tidak bersambung. Tidak hanya sebatas tidak bersambung, bukan berarti sholat berjamaah antara soft yang ini dan soft yang ini karena ini adalah ada anak-anak, akhirnya dikatakan tidak sah. Sehingga anak itu sholatnya di pojok, yang sholat berjamaah di tengahnya siapa? Orang dewasa. Maka ini keliru. Dan kekeliruan yang selanjutnya terjadi adalah mensengajakan mengelompokkan anak-anak dengan sesama anak-anak di softnya, disatukan sama anak-anak, dijadikan satu. Ya kalau anak-anak dikumpulkan dengan anak-anak kemudian bersatu, peranglah dunia. Terjadi peperangan, ramai Allah. Ya maka salah, itu cara yang salah. Coba orang dewasa kasih perhatian kepada anak. Kebanyakan kita ini egois. Lagi datang itu nggak mau memperhatikan anaknya wudhu seperti apa di tempat wudhu, walaupun itu bukan anaknya. Ini termasuk daripada keegoisan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perhatikan karena Nabi pun juga memperhatikan wudhu daripada umatnya, sampai ada didapatkan oleh Nabi, dilihat ternyata di bagian tumitnya orang yang sehabis berwudhu, bagian kakinya itu ada yang tidak tersentuh oleh air wudhu, sehingga Nabi berkata kepadanya, wailul lil aqomi minan nar. Celakalah bagian tumit yang tidak tersentuh oleh air wudhu, akan mengakibatkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Apakah tumitnya aja yang masuk neraka? Sisa badannya di surga. Maka jawabannya tidak. Ini ancaman yang diingatkan oleh Nabi. Bisa jadi satu bagian anggota tubuh kita ini yang tidak tersentuh oleh air wudhu, walaupun itu kecil, bisa mengakibatkan wudhunya tidak sah. Dan kalau wudhu tidak sah, mengakibatkan sholatnya pun tidak sah. Dan kalau sholat tidak sah berarti apa? Berdosa, dianggap tidak melaksanakan sholat. Maka ketika kita pergi ke masjid melihat anak-anak wudhu, ajarkan mereka, jangan, wah ada gurunya wudhu kayak Ustaz, capek saya mau masuk surga enggak? Kalau mau masuk surga memang berhenti-henti dalam kebaikan. Untuk kebaikan itu harus ada rasa capek letihnya. Maka alasan orang dewasa tidak memperhatikan ibadah anak-anak ini sebuah kekeliruan. Ini merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perhatikan bagaimana wudhunya, bagaimana mereka sholat. Dan ketika sudah didapatkan mereka dalam masjid, diatur softnya. Diatur softnya. Yang anak-anak mungkin kita letakkan di ujung orang dewasa, sehingga nanti mereka terpisah dari kelompoknya, sehingga sholat pun juga ketika dilaksanakan bisa dilaksanakan dengan nyaman dan tenang, tertib, tidak ada huru hara, tidak ada demonstrasi. Selanjutnya, maka jangan pernah kita menggeser sok anak-anak, apalagi suruh dia ke belakang. Oh, belakang, nggak mau dia tuh keluar. Terus dijawab sama anaknya, oke. Wah, kan ini mengusir calon imam, ini calon imam kita, dan ini calon jamaah besok. Nah kita besok kalau sudah pergi ke Sukabumi gimana? Siapa yang jadi jamaahnya? Kita kalau sudah meninggal bisa jadi dikuburkan dalam bumi. Ya siapa yang akan menjadi jamaah? Kalau bukan anak-anak yang saat ini sedang perang sarung itu, maka tinggal kita ingatkan aja. Nanti perang sarungnya habis sholat. Sholat kapan? Sholat ba'diyah. Assalamualaikum. Ayo perang sarung. Ya setelah itu baru dikasih izin. Ayo anak-anak itu apakah butuh waktu lama? Tidak. Untuk bermain itu tidak. Yang penting dikasih kesempatan untuk bermain. Dan Nabi SAW kan enggak
cucunya Al-Hasan Al-Husain, di mana dijadikan sebagai tempat mainnya cucunya? Di punggungnya. Dan itu dijadikan kuda-kudaan ketika Nabi itu sendiri sedang melaksanakan sholat. Tidak ada yang ketika cucunya naik langsung dibanting di smackdown, nggak ada. Ini biarkan. Sampai-sampai para sahabat itu ada yang mengira Nabi lupa. Sampai dalam satu riwayat dikisahkan bahwasanya ada yang melihat ke bagian depannya Nabi SAW, ingin memastikan Nabi itu dalam keadaan lupa atau sedang terjadi sesuatu yang membahayakan kepada Nabi. Maka beliau lihat, ternyata ketika melihat di atas pundaknya Rasulullah SAW ada cucunya. Atau dalam sebagian riwayat pun juga dikatakan ketika ditanya kepada Nabi kenapa yang sujudnya agak lebih lama dari yang sebelumnya, apakah turun wahyu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, tadi cucuku menjadikan pundakku ini sebagai tempat mainnya dan aku tidak mau memberhentikan waktu untuk dia yang sedang bermain. Ya, maka anak-anak ini dikasih waktu sejenak, insya Allah sudah dirasa cukup. Selanjutnya poin ke-176, mengakhirkan sholat dari waktunya seperti orang yang sholat subuh setelah terbit matahari. Ini dari waktunya, bukan masih berada di waktunya, berbeda. Mengakhirkan sholat yang masih di waktunya, seperti orang yang melaksanakan sholat subuh setelah terbit matahari. Maka hukumnya adalah haram mengakhirkan sholat fardu apapun dari waktunya, kecuali memang karena ada uzur yang diperbolehkan di dalam syariat. Apa di antara uzurnya? Sakit. Tapi sakitnya tentu sakit yang berat, dan itu membuat dia sulit untuk bisa dilaksanakan di waktu itu. Tapi kalau dia masih memungkinkan melaksanakannya, maka dia laksanakan. Ya, contoh sakit di sini sakit yang ada tindakan operasi yang tidak memungkinkan dia sholat, ya, tidak memungkinkan dia sholat, apalagi kalau sampai dibius, maka tentu dia akan pingsan, tidak sadarkan diri. Maka dalam keadaan sakit seperti ini, kapan dia sudah selesai daripada pingsannya, bangun daripada pingsannya, selesai daripada operasinya, maka diperbolehkan atau dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat. Di dalam surat An-Nisa tadi yang sudah kita bacakan di ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini surat An-Nisa ayat 103. Salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Maka pembuktian keimanan kita adalah dengan melaksanakan salat. Dan dilaksanakannya sholat, sebaik-baiknya pelaksanaan sholat adalah tentunya di awal waktunya. Nah, ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ayul a'mali afdal, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan sholat di awal waktu atau fi awal waktiha, sholat di awal waktu atau sholat yang masih di waktunya. Maka jangan ditunda-tunda, apalagi sampai keluar daripada pelaksanaan waktu sholat. Nah, kalau ternyata kita tertidur, bukan ketika bunyi alarm kemudian matikan habis itu tidur, itu namanya mentidurkan diri lagi. Tertidur itu ya memang tidak tahu dan tidak sadar bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk, ternyata bangun-bangun waktu sholat sudah habis. Ustaz, saya tertidur tiap subuh tadi. Ini bukan tertidur namanya, memang ada kebiasaannya, malas untuk bangun, tertidur kok tiap hari. Maka ya cobalah usahakan. Oke, banyak ditanyakan oleh para ulama, yaitu diantaranya kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Allah Ta'ala, bagaimana caranya agar kita bisa mudah bangun subuh. Ya, waktu tidurnya dipercepat. Makanya Nabi SAW kalau setelah sholat Isya tidak ada yang beliau lakukan kecuali segera tidur. Kalau ada hal-hal yang mungkin bersifat darurat, urgen, baru beliau tahan tidurnya. Tapi kalau tidak ada, maka setelah Isya Nabi tidak memperpanjang cakap-cakapnya, tidak memperpanjang ceritanya,
Yang ada adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera untuk melaksanakan istirahat. Agar apa? Agar mudah untuk bangun malam, melaksanakan sholat tahajud, dan juga tidak tertinggal pelaksanaan sholat subuhnya. Nah, sekarang tambahan permasalahan. Kalau kita terbangun di waktu siang hari, artinya sudah terbit matahari, apakah kita tetap diwajibkan untuk kita melaksanakan sholat subuh? Maka jawabannya iya. Itu namanya apa? Qadha. Jadi sekalipun waktu sholat itu sudah berlalu, sudah habis, sudah lewat, maka kita masih tetap ada kewajiban untuk mengqadhanya. Karena ketika kita tertinggal waktu sholat, tidak ada pengganti yang lain kecuali sholat itu sendiri. Adapun kalau puasa masih bisa. Kalau tidak mampu kita puasa karena sakit berat, ada fidyah. Fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak bisa berpuasa maka ada penggantinya, yaitu adalah fidyah. Adapun kalau sholat tidak ada. Adapun kalau sholat tidak ada dan tidak bisa dibayar juga oleh keluarganya. Kalau puasa, jika ada keluarga kita punya hutang puasa, kontrawan sebelum dia membayar hutang puasa tersebut meninggal, maka ahlul waris keluarganya diwajibkan untuk membayarkan hutang puasa orang tuanya. Beda dengan sholat, tidak ada dari ahlul waris yang membayarkan hutang sholat, maka kecuali dari orang tersebut. Maka seberat-beratnya apapun keadaan kita dari sedang sakit, diupayakan untuk terus memperhatikan waktu sholatnya. Sholat karena ini adalah merupakan amalan yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Maka ketika kita terlewatkan waktu sholat, tetap segera untuk mengqadhanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Adapun poin 177, karena mungkin waktu kita sudah di penghujung, kita sisakan waktu untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, maka kita buka sisa waktu yang ada untuk tanya jawab, diskusi, dan mungkin ingin mempertanyakan lagi jika ada hal yang tidak jelas di dalam penjelasan pelajaran tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Silakan, ada. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah salat subuh bisa 3 rakaat? Karena pernah saya salat berjamaah di masjid, khususnya hari Jumat. Rakaat pertama tanpa ruku, langsung sujud. Itu pun cuma 1 kali sujud, langsung berdiri rakaat 2 dan 3. Normalnya salat subuh 2 rakaatnya. Ini namanya sujud tilawah. Karena di hari Jumat, rakaat pertama disunahkan untuk imam membaca surat As-Sajdah. Kemudian setelah itu di rakaat yang kedua disunahkan untuk membaca surah Al-Insan. Ya. Maka di dalam surat As-Sajdah itu ada ayat yang nanti kita membacanya melaksanakan sujud sajadah dan tanpa rukuk, langsung Allahu Akbar, dan imam dianjurkan untuk takbir, ya, bertakbir untuk menerangkan dia sudah turun melaksanakan sujud. Dianjurkan turun, dianjurkan untuk membaca takbir, karena sebagian saya lihat imam itu tidak membaca takbir. Walaupun memang di sini diperbolehkan juga tidak membaca takbir, langsung sujud membaca bacaan sajadah wajhihi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan seterusnya. Maka kalau memang ternyata makmumnya adalah awam, tidak mengetahui hukum sujud sajadah, diterangkan terlebih dahulu di awal sebelum salat. Nanti jemaah kita akan melaksanakan sujud sajadah, dibunyi ayat ini kita sujud
sajadah tanpa ruku'. Kalau kita hafal bacaan sujud sajadah, bacalah bacaan sujud sajadah. Tapi kalau kita tidak hafal bacaan sujud sajadah, maka bacalah bacaan yang biasa kita baca di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la, atau subuhan kudus, atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, dan seterusnya. Ini imam yang bijak, bukan imam yang bijak. Yang membuat jamaahnya jadi bingung. Ya, kayak ini kan mengganggu kenyamanan, apalagi seperti ini kan mengganggu, menghadirkan was-was. Jadi bertanya, emang ada sholat subuh 3 rakaat? Nah, ini kan karena tidak diterangkan di awal. Nah, begitupun juga kalau ternyata dia menjadi pembimbing haji atau umroh, karena umumnya nanti ketika melaksanakan ziarah ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, apalagi itu bertepatan di hari Jumat, biasanya nanti imamnya membacakan demikian. Maka diajarkan dan diingatkan oleh para pembimbing agar jamaahnya tidak salah di dalam memahami. Nanti pas takbir ruku, pas takbir turun, harusnya sujud malah dia ruku. Loh, kok pas bangkit dari ruku bukan sampai Allahu liman hamidah, malah Allah akbar lagi. Memang tidak bacaannya udah berubah ya. Bukan sampai Allah liman hamidah, tapi Allahu akbar. Maka sebenarnya ini bukan 3 rakaat, tetapi tetap 2 rakaat, karena rakaat yang pertama imam sujudnya adalah sujud sajadah, atau dalam bacaannya atau dalam penyebutan yang lain namanya sujud tilawah. Sujud sajadah atau sujud tilawah. Saya ingin bertanya tentang sejarah kunut. Masya Allah, saya bukan pakar sejarah. Apakah kunut harus tetap dilaksanakan di salat subuh? Apakah kunut diwajibkan? Bagaimana sikap saya jika imam melaksanakan kunut di dalam salat subuh? Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, dan ini dikuatkan di dalam mazhab Syafi'i. Sampai mereka mengatakan ini bagian wajib sholat untuk sholat subuh, sehingga kalau ada yang tidak melaksanakan kunut di dalam sholat subuh, mereka harus menutupnya dengan sujud sahwi. Ini pendapat yang kebanyakan diambil oleh mazhab Syafi'i. Tapi para ulama, mayoritas jumhur para ulama mengatakan tidak wajib. Bahkan sebagian yang lain mengatakan hukumnya sudah tidak lagi dilaksanakan, karena yang ada saat ini bukanlah kunut subuh, tapi adanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan oleh imam rawatib di 5 waktu salat, bukan hanya di waktu subuh, di 5 waktu salat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Dan itu doa kunut nazilah tujuannya adalah untuk mendoakan kemenangan kaum muslimin dan kehancuran terhadap musuh-musuh Islam. Yaitu namanya kunut nazilah. Walhasil tentang masalah kunut seperti ini terjadi silang pendapat bagi mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka mereka akan melaksanakannya, tapi kalau tidak, maka tidak melaksanakan. Warajih wallahu ta'ala a'lam. Ya, karena jumhur ulama mengatakan ini tidak ada di dalam salat subuh. Jumhur itu artinya adalah mayoritas. Ya, mayoritas para ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk dibaca di dalam salat subuh, maka tidak mengapa untuk tidak dilaksanakan. Terus bagaimana kalau berimam dengan imam yang melaksanakan kunut? Maka di sini ada 2 pilihan. Boleh dia mengangkat tangan dan mengaminkan, ada juga mengatakan tidak perlu mengangkat tangan dan tidak mengaminkannya. Sudah ketika nanti tidak setelah membaca Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau Rabbana wa lakal hamd, maka sudah dia diam. Yang lain mengangkat tangan dan mengaminkan itu silakan. Dan itu pendapat yang kedua. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala memberikan penjelasan bahwasanya sekalipun kita yang mengambil pendapat tidak adanya kunut di dalam salat subuh, tapi ternyata kita berimam dengan imam yang melaksanakan kunut di dalam salat subuh, maka tidak mengapa untuk mengangkat tangan dan mengaminkan bacaan daripada doa kunut salat subuh. Selanjutnya, kalau kita mau sujud sahwi ternyata kita lupa. Nah, sujud sahwi lupa lagi. Teringatnya setelah beraktivitas yang lain. Apa nih aktivitasnya? Nonton drama apa ini? Apakah sholat kita sah dan harus mengulang? Kalau memang lupa lagi terhadap sujud sahwi, ya apa-apa, tetap sholatnya sah. Cuman tadi pahalanya tidak
sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan ada di antara kalian yang sholat itu cuma dapat setengah, cuma dapat sepertiga, cuma dapat seperempat, cuma dapat seperlima dan seterusnya. Maka tentu merugi kita kalau kita sudah bersusah payah di dalam melaksanakan sholat, tapi ternyata sholat kita pahalanya cuma sedikit. Apa Ustaz? Yang penting masih dapat pahala juga walaupun dikit. Jangan, kita upayakan punya mental itu jangan untuk pahala. Untuk pahala jangan seperti rezeki, wah terima aja, doa rezekinya segitu ya apa yang penting berkah gitu. Tapi kalau untuk pahala berupayalah kita semaksimal mungkin karena kita diperintahkan beramal dengan sebaik mungkin. Dia berdoakum ayyukum ahsanu amala, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Beramallah dengan sebaik mungkin. Kalau ternyata lupa sujud sahwi, maka salatnya tetap sah. Apalagi kalau sudah beraktivitas dengan aktivitas yang banyak sampai memakan waktu yang lama. Kecuali kalau baru beberapa langkah dia pergi atau baru beberapa aktivitas ringan yang dikerjakan kemudian teringat, apalagi untuk perempuan yang sholatnya di rumah, maka tidak mengapa dia segera ambil mukena. Apakah harus sholat lagi dari awal? Maka jawabannya tidak. Dia ambil mukena, dia ambil posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, kemudian langsung turun. Jadi kalau habis salam, assalamualaikum, ternyata baru megang centong. Ingat belum sujud sahwi, maka segeralah dia kembali lagi menutup auratnya karena syarat sah salat adalah menutup aurat. Maka setelah itu diambil posisi salat menghadap kiblat, ditakbir Allahu Akbar, langsung sujud sahwi. Allahu Akbar, langsung sujud sahwi. Baca bacaan sujud biasa. Habis itu dilaksanakan berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Pertama Allahu Akbar. Habis itu duduk Allahu Akbar. Nah, di antara 2 sujud di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap membaca bacaan di antara 2 sujud, ada lagi yang mengatakan tidak. Maka selanjutnya kita baca sujud Allahu Akbar. Setelah itu baca bacaan sujud, habis itu takbir tahiyat Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, hanya duduk saja. Tidak membaca bacaan tahiyat akhir, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa seperti ini. Dan perlu dibuka tangannya. Dibuka Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah. Ucapan zikir itu setelah salat bukan Alhamdulillah. Setelah salam adalah istighfar, astagfirullah. Apalagi lupa sujud sahwi, istighfarnya harusnya lebih tebal lagi tuh. Astagfirullah dan seterusnya. Karena istighfar setelah sholat tujuannya adalah untuk menambal kekurangan, kekeliruan, kesalahan terjadi di dalam sholat. Afwan Ustaz, iya dimaafkan. Belum apa-apa dan minta maaf ya. 3 pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Tasyahud awal, apakah baca salawat Nabi? Di sini juga terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan baca, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau yang dilakukan oleh di antara sahabat tidak Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak membaca bacaan salawat di tasyahud awal. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Makmum sujud, apakah nunggu imam sujud dulu di lantai? Jawabannya yes dong. Tunggu imam, karena imam itu diangkat untuk diikuti apanya? Gerakannya. Walaupun dia sudah berbicara Allahu Akbar, apakah itu langsung membuat kita bergerak, berubah posisi gerakan salat? Jawabannya tidak. Ya makanya salatnya jangan merem. Lihat imam. Kalau imamnya itu ternyata sudah mulai bergerak, mari kita bergerak. Dan itu fungsi daripada pertama, menjadi patokan untuk sop-sop selanjutnya. Maka jangan turun kita sebelum sop yang pertama itu turun. Karena sop yang pertama itu yang sudah melihat imam. Maka jawabannya iya, turun dulu, baru sudah itu kita ikuti gerakan imam. Kan bisa jadi pas lagi Allahu Akbar, imamnya sarungnya mau copot, dibetulin dulu, boleh atau tidak? Ya boleh. Kalau dia yang betulin, copot berabe. Apalagi ada CCTV. Masya Allah. Maka boleh. Gerakan-gerakan yang darurat itu selain daripada gerakan sholat, jika memang mengharuskan untuk dikerjakan, maka itu boleh. Setelah mandikan jenazah dan
mikul jenazah, apakah disunahkan untuk berwudu? Iya, disunahkan untuk berwudu yang mengantarkan jenazah. Ya, yang mengantarkan jenazah disunahkan untuk berwudu. Tapi yang habis memandikan jenazah dianjurkan untuk apa? Mandi. Ya, untuk yang mengantarkan dianjurkan untuk berwudu. Tapi sekurang-kurangnya kalaupun juga tidak mandi maka tidak mengapa, itu hanya sebatas amalan sunnah. Kalau kita dizalimi oleh orang, ini sifat, mohon maaf, saya dulu ada koreksi. Kalau tidak saya menyebutkan 7 bacaan. Ketika kita sedang sakit kita membaca, sebentar, saya ada kemarin catatannya. Ya, saat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad, Allah mashfi Sa'ad, Allah mashfi Sa'ad, Allah mashfi Sa'ad. Ya Allah berikan kesembuhan kepada Sa'ad, Ya Allah berikan kesembuhan kepada Sa'ad, Ya Allah berikan kesembuhan kepada Sa'ad. Riwayat yang sahih hanya dibaca tiga kali. Nah, keliruan saya kemarin menyebutkannya 7 kali. Adapun yang 7 kali doa yang lain, yaitu A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadir, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadir, itulah yang dibaca sebanyak 7 kali. Dan ini ada dikutip kalau tidak salah, doa tersebut di dalam doa dan wirid yang dituliskan dan disusun oleh Ustaz Yazid dan Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ini doa yang hendaknya kita baca ketika kita sedang merasakan sakit atau keluarga kita sedang merasakan sakit. Maka ini koreksi, Nabi SAW mengucapkan doa tersebut hanya 3 kali. Allah mashfi, artinya ya Allah berikanlah kesembuhan kepada Sa'ad. Nah, tinggal kita ganti nama keluarga kita yang sakit. Allah mashfi siapa? Allah mashfi siapa? Allah mashfi siapa? Kita sebutkan namanya. Kalau kita dizalimi oleh orang balas dengan yang, kalau kita dizalimi orang balas yang setimpal, apakah tetap menghapuskan dosa? Dari mana kita tahu setimpal? Bisa jadi dia pukul kita sekali sedikit aja, ringan, tapi kita sekali pukul retak tulangnya. Yang kita nggak tahu setimpal. Dia nempelin kita contohnya, atau jewer kita, terus kita balas jewer, kan belum tahu kita apakah jewer kita ini sama setimpalnya dengan sifat jewernya dia. Jangan-jangan sekali jewer langsung berdarah. Ya kita kan nggak tahu. Maka kalau bisa janganlah kita balas dengan yang setimpal. Biarkanlah Allah yang membalasnya. Bagaimana kalau sama-sama menzalimi kedua belah pihak? Nah inilah dia. Takutnya demikian. Maka tinggalkanlah kezaliman. Kezaliman ini adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Maka tinggalkan. Bersabar. Kapan kita bisa ngetes kesabaran kita? Ya di saat dizalimi. Saat kita dizalimi. Maka ketika kita dizalimi, ingatlah kepada Allah, minta pertolongan agar diberikan kesabaran. Di antaranya doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, atau dalam surat Al-A'raf, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran kepadaku dan matikanlah aku dalam keadaan muslim. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia di tasyahud terakhir sebelum salam? Ini masalah khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang kami lebih condong adalah janganlah berdoa dengan menggunakan selain bacaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis di dalam salat fardu. Kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia di dalam sujud atau di penghujung tahiyat akhir, maka bacalah di salat sunnah, di salat sunnah. Doa setelah adzan, raditu billahi rabba, apakah dibaca? Maka jawabannya iya. Ya, tapi yang kami tahu itu susunannya agak sedikit berbeda setelah adzan. Biasanya kan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyana wa bi Muhammadinnya nomor 2. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islami dina. Maka silakan nanti dilihat di doa yang dicontohkan kalau tidak salah di doa yang dicontohkan di siaran Roja TV ataupun juga di radio Roja, itu biasanya setelah adzan nanti akan dibacakan beberapa riwayat yang maksur, yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat tinggal kami ada salah satu masjid dan setiap lebaran imamnya pulang kampung.
Jadi setiap lebaran atau setelah lebaran imamnya tidak ada. Oh, maksudnya masjidnya. Kemudian suami saya menyuruh anak kami untuk menggantikan imam tersebut. Anak kami kelas 3 SMP dan anak kami mondok, dan setelah salat maghrib bapak-bapak ada sebagian bertanya, itu siapa yang jadi imam? Suaranya bagus, masya Allah. Yang mana anaknya? Langsung kita promosikan jadi imam rawatib. Tapi ada sebagian bapak-bapak ada yang tidak mau atau setuju. Nah, siapa bapaknya? Ya, kita rekomendasikan juga ya. Kalau pas sholat digantikan lagi. Kalau pas sholat di Isya digantikan lagi dengan anak kami. Akhirnya pas sholat Isya jamaah lain yang menjadi imam. Padahal Marbot bilang sendiri kalau suara atau tajwid anak kami bagus dan nanti Isya disuruh jadi imam lagi. Tapi qadar Allah, ada bapak-bapak yang tidak mau dikarenakan anak kami katanya masih kecil, baru sampai kelas 3. Nah ini dia. Ini karena nggak hadir di antara bapak-bapak ini. Coba kalau hadir di sini, insya Allah setelah itu dia tanya mana anak kemarinnya. Jadilah imam, nggak belajar, hanya fikih-fikih yang itu turun-menurun dari TK. Ya, artinya dia hanya sekedar mendapatkan kajian-kajian dari mulut ke mulut, tidak langsung dari majelis ilmu. Sehingga karena ketidaktahuan tentang masalah fikih sholat yang diperbolehkan para anak-anak untuk menjadi imam, itulah yang membuat mereka menjadi salah di dalam memahami hal tersebut atau hukum tersebut. Maka dianjurkan untuk kita berdialog. Inilah fungsi daripada kita memiliki ilmu, sampaikan ilmu. Balighu anni walau ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Artinya satu ayat walaupun hanya satu hukum, satu penjelasan yang kita sampaikan. Maka kalau memang ternyata bapak tersebut menolak karena menganggap anak itu masih anak kecil, tidak pantas menjadi imam, maka minta bapaknya jadi imam. Ya, bapak jadi imam, ayo Pak. Ya, saya baca aja loh. Kok bapak bisa menilai bacaan bapak sendiri tidak baik, tapi kok menilai bacaan orang yang bagus juga dinilai tidak baik, kurang relevan. Artinya sampaikan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang ternyata bapak itu salah dalam memahami hukum tersebut, pengurus masjid yang sudah tahu, ayo diskusi dulu. Diskusi ini bukan berdebat. Diskusi ini saling menasihati agar kita berada dalam jalan yang baik, cara di dalam beragama. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang terakhir, kalau lupa sujud atau duduk di antara dua sujud, bolehkah sujud sahwi? Dan jawabannya adalah kalau sujud sendiri itu adalah bagian dari yang wajib, wajib atau rukun, sehingga tidak hanya sebatas ditutup dengan sujud sahwi. Makanya ini jamaah ini ada di poin selanjutnya sebenarnya daripada poin ke 180 ya tadi itu yang terakhir kita mau masuk 180, yaitu kesalahan apa? Kaum muslimin ini banyak tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik. Di antaranya apa itu yang membuat mereka sholat tidak baik? Tidak tahu mana yang rukun, tidak tahu mana yang wajib dalam sholat, dan tidak tahu mana perkara yang sunnah daripada ibadah sholatnya. Sehingga kalau kita tidak tahu, ini bingung. Ada ibadah yang memang itu cukup dengan sujud sahwi atau kekurangan atau kekeliruan yang kita lupa melakukannya, itu bisa ditutup sujud sahwi. Tapi ada lagi yang tidak bisa hanya dengan sujud sahwi, harus benar-benar tambah lagi satu rakaat. Contohnya tertinggal sujud, tertinggal ruku, tertinggal bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya kita nggak baca, maka ini merupakan bagian daripada rukun salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat dan malamnya kalau di Fatihah dan kita tidaklah orang itu dikatakan salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini bagi mereka yang salat sendiri atau bagi mereka yang salat sendiri lupa membaca Al-Fatihah, lupa sujud, lupa ruku, maka wajib untuk apa? Menambahkan lagi satu rakaat. Setelah itu baru ditutup dengan sujud sahwi, baru setelah itu sujud sahwi. Maka ada yang harus kita tambal dengan menambahkan rakaatnya, dan ada yang cukup hanya dengan sujud sahwi. Maka pelajarilah mana saja yang bagian daripada rukun, mana saja yang merupakan bagian daripada wajib sholat, dan mana saja yang bagian daripada sunnah yang ada di dalam ibadah sholat. Sehingga itu akan membuat sholat kita berkualitas, dan ketika kita melakukannya dengan nyaman dan hati yang tenang.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.